Halo, kali ini kita akan membahas terkait metformin. Pertama-tama, metformin itu apa sih? Jadi metformin itu merupakan salah satu obat diabetes yang paling sering digunakan sebagai lini pertama dalam tata laksana diabetes. Nah, metformin itu obat golongan biguanid. Dia bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dia hanya digunakan untuk diabetes tipe 2. Kenapa? Karena di diabetes tipe 1 orang-orang tidak sel beta pankreas pada pasien tersebut tidak dapat menghasilkan insulin lagi, sehingga tidak ada guna untuk meningkatkan sensitivitas insulin karena memang tidak ada. Metformin ini merupakan obat golongan biguanid yang cara kerjanya akan kita bahas. Jadi metformin itu mekanisme kerjanya yang paling utama yang telah saya cari mekanismenya itu ada di 3 bagian tubuh yang paling menonjol ya, yaitu liver, otot, serta jaringan lemak. Di liver, dia bekerja dengan menghambat gluconeogenesis di hati. Gimana caranya? Jadi di hati, dia itu memecah gliserol dan asam laktat, salah satu molekul-molekul yang dapat dipecah menjadi gula. Jadi memecah gliserol dan asam laktat. Dia akan dipecah dengan enzim yang namanya gliserol-kinase. Gliserol-kinase ini akan memecah gliserol dan asam laktat menjadi G3P. Lalu G3P atau glukosa 3 fosfat itu akan dipecah lagi dengan MGFD. MGFD itu mitokondria glukose apa namanya? Mitokondria glukos fosfatase dehidrogenase. Jadi salah satu enzim yang dihasilkan oleh sel mitokondria. Nah, metformin bekerja dengan menghambat MGFD ini tadi, enzim MGFD. Sehingga kalau udah MGFD dihambat, tidak akan terjadi pembentukan CGPD. CGPD ini protein yang akan nantinya elektronnya itu akan dipakai untuk memecah ATP menjadi ADP, yaitu salah satu bahan bakar yang paling penting yang digunakan dalam proses gluconeogenesis. Seperti itu. Jadi secara singkat, metformin ini menghambat gluconeogenesis di hati. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat bahan bakarnya, pembentukan ADP. Lalu yang kedua, ada di muscle atau otot. Di otot, dia di sel otot atau di sel perifer itu terdapat reseptor insulin. Nah, orang-orang yang terkena diabetes, reseptor insulinnya ini nggak sensitif. Insulinnya juga tidak datang ke reseptor. Di sini, metformin akan meningkatkan sensitivitas insulinnya. Insulin jadi datang dan menempel ke reseptor insulin. Nah, ketika insulin dan reseptor insulin itu sudah menempel, dia akan mengirimkan sinyal kepada GLUT4 atau glukosa transportase 4, di mana glukosa transportase 4 yang sudah dikirim sinyal oleh insulin itu nanti akan ke bagian pinggir sel atau bagian luar sel, dinding sel. Dia akan membuka pintu untuk glukosa yang tadinya di dalam darah masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa dalam darah itu bakal menurun. Karena diabetes sendiri itu apa? Diabetes sendiri itu kelebihan glukosa dalam darah. Lalu yang ketiga, ada di jaringan lemak. Dia bekerja dengan cara meningkatkan produksi glukosa transportase atau glukosa transporter GLUT4. Jadi, dengan cara apa? Metformin itu mengubah AMPK menjadi MPK. Di situ, MPK yang makin cepat atau makin banyak, dia akan masuk ke dalam nukleus, mengubah kode DNA, sehingga menghasilkan GLUT4, glukosa transportase 4. Dan banyak penelitian yang membuktikan bahwa metformin ini dapat menghasilkan efek secara terus-menerus, karena dia mengubah ke dalam DNA-nya. Dia menghasilkan glukosa transportase 4 yang banyak. Sehingga DNA kita akan membentuk DNA baru yang mana sudah menghasilkan GLUT4 itu tadi lagi. Lalu efek pleotropik. Efek pleotropik ini apa? Efek lain yang bukan efek utama dari metformin. Jadi ada banyak, ada 4 yang saya temukan. Di mana yang pertama ada kardioproteksi.
kardioproteksi, dia bekerja dengan menurunkan pembentukan Advanced Glycation End Product atau AGES. Kenapa harus diturunkan? Karena AGES ini senyawa yang berbahaya. Dia menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan menyebabkan peradangan kronis. Sehingga metformin itu melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan kekakuan dinding pembuluh darah. Dia melindungi pembuluh darahnya sehingga nggak kaku. Karena dalam pasien diabetes mellitus itu umumnya pembuluh darah menjadi kaku. Lalu yang kedua, sebagai antiinflamasi, dia menekan stres oksidatif pada kardiomyosit. Orang-orang yang dengan diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya pola makannya tidak sehat. Nah, ketika pola makan tidak sehat, terjadi banyaknya radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas ini menyerang sel jantung. Jadi, radikal bebas di dalam tubuh akan diolah menjadi ROS, reaktif oksidatif spesies, yang menjadi stres oksidatif tersebut. Dan metformin ini akan mencegah hal tersebut terjadi melalui jalur AMPK atau adenosine monofosfat activated protein kinase. Dia menetralkan radikal bebas. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf. Jadi metformin ini juga digunakan di PCOS atau polycystic ovary syndrome. Di mana ketika hormon dalam tubuh wanita itu tidak stabil, di mana dia menghasilkan banyak hormon pria atau androgen yang menyebabkan berbagai gejala. Jadi dia PCOS itu berfungsi sebagai memperbaiki resistensi insulin pada pasien PCOS. Kenapa? Karena umumnya pada pasien PCOS itu tubuh sering tidak merespon insulin dengan baik. Jadi banyak insulin di luar sel, tetapi nggak bisa bekerja. Reseptor insulinnya nggak nancap, nggak sensitif. Sehingga kadar insulin dalam darah itu naik. Ketika kadar insulin dalam darah tinggi, itu memicu produksi hormon androgen atau hormon pria. Nah, metformin ini meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga secara tidak langsung dia akan menormalkan siklus ovulasi dan gejala PCOS tadi akan menurun. Lalu yang keempat, di jantung. Dia membantu jantung beralih dari metabolisme lemak, ke metabolisme glukosa. Yang mana metabolisme glukosa itu lebih efisien, energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, melalui apa? Melalui aktivasi AMPK tadi. Dia memastikan sel jantung dapat pasokan ATP optimal. Dan pompa jantung itu umumnya bisa stabil atau terjaga. Efek apa saja sih yang dihasilkan? Efek sampingnya yang paling sering itu gangguan saluran cerna. Jadi gangguan saluran cerna biasanya mual, muntah, diare, nggak nyaman pada perut. Jadi metformin itu sering sekali tidak diserap secara sempurna, sehingga terakumulasi dalam usus. Nah, kalau udah terakumulasi, dia menyebabkan fermentasi bakteri, lalu memicu produksi gas, diare, kram perut. Solusinya apa? Metformin dikonsumsi pada saat makan. Jadi setelah di tengah-tengah makan, minum metformin, lalu dihabiskan makannya. Lalu yang kedua, ada defisiensi B12. Pada penggunaan metformin jangka panjang, sekitar 4 tahun atau lebih, dia itu akan menghambat penyerapan vitamin B12 di dalam usus halus. Rekomendasinya apa? Jadi ditambah dengan suplemen B12 itu tadi. Nah, seharusnya penambahan suplemen vitamin B12 itu dilakukan sebelum terjadi defisiensi vitamin B12. Lalu berikutnya, ada kontraindikasi. Kontraindikasi ini apa? Ada gangguan ginjal. Kenapa bisa terjadi? Karena metformin yang banyak, mohon maaf, kenapa gangguan fungsi ginjal, pasien dengan gangguan fungsi ginjal tidak boleh minum metformin karena metformin itu banyak sekali, sebagian besar ekskresi di ginjal. Nah, jika GFR ginjal itu kurang dari 30, maka menumpuk di dalam darah metforminnya. Kalau udah menumpuk dalam darah, dia akan menyebabkan asidosis laktat. Lalu yang kedua, gangguan hati berat. Kenapa nggak boleh di pasien gangguan hati berat? Karena tugas hati itu membuang asam laktat melalui gluconeogenesis tadi. Nah, ketika metformin terlalu banyak, gluconeogenesis kan dihambat. Jadi asidosis asam laktat dalam tubuh akan
menumpuk sehingga akan terjadi asidosis laktat tadi. Nah, yang ketiga, ada kecenderungan hipoksimia. Nah, ketika tubuh kurang O2, itu tubuh yang awalnya metabolisme aerob akan beralih ke metabolisme anaerob. Apa yang terjadi? Ketika metabolisme anaerob, itu tubuh akan cenderung menghasilkan asam laktat yang banyak. Sehingga kalau ditambahi metformin lagi, akan terjadi tadi asidosis laktat. Yang keempat, prosedur kontrasi iodinated. Pasien apa sih yang biasanya menjalani kontrasi iodinated itu? Biasanya pasien yang harus yang dicurigai memiliki kanker, tumor, lalu pembekuan vaskular. Dia akan menjalani prosedur ini. Nah, kenapa nggak boleh? Karena zat kontras iodin itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, kalau udah kerusakan ginjal, metformin akan terakumulasi dalam tubuh, dalam darah, akan menyebabkan asidosis laktat. Jadi, orang-orang dengan prosedur kontrasi iodinated itu harus dijeda selama 48 jam, baru lanjut minum metformin kembali. Sasaran metformin apa aja sih? Sasaran pasiennya? Pasien dengan DM tipe 2 yang baru terdiagnosa, lalu individu dengan faktor risiko tinggi, lalu pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional pada hamil dengan riwayat tersebut ya. Lalu pasien obesitas dan pasien prediabetes. Dosis, waktu, dan cara minumnya seperti apa? Waktu diminum saat makan. Tadi tengah-tengah makan minum. Dosisnya, dosis awal diberikan 500 mg, lalu ditingkatkan secara bertahap. Nah, dosis maksimalnya itu 2000 mg per hari. Harus dibagi 2 sampai 3 kali sehari. Karena dosis maksimal sekali minum itu 1000 mg per hari. Catatannya, jika pasien dehidrasi berat atau sepsis, shock, hentikan sementara. Pada pasien EGFR 30-60, itu dosis harus direduksi dan harus dimonitoring. Seperti itu. Jadi berikut seputar metformin yang bisa saya berikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya, akan saya jawab. Lalu jika ada tambahan untuk konten berikutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.